Apa Mas? Kita buka-bukaan aja malam hari ini di Carta Demokrasi. Ya, satu event itu kalau untuk lokal ya, yang deket-deket aja mungkin di angka 20 sampai 35 Juta. Satu kali event. Itu durasi berapa lama? Durasinya 2 hari, bisa dikatakan durasinya 15 jam. Jadi waktu hari pertama itu mungkin 7 jam, hari kedua bisa 8 jam. Oke. Betul ada yang sampai 100 juta? Oh, enggak ada yang sampai 100 juta. Maksimal itu di angka, mungkin kalau pakai Fuso itu mungkin di angka sekitar 70. Yang bayar satu orang atau mungkin satu RT ini? Satu RT, karena urunan. Ini jadi budaya urunan, budaya masyarakat. Iya, patungan. Jadi masyarakat ini dalam mendatangkan kami, ini sudah melalui musyawarah atau mufakat. Mulai dari tingkat RT, RW, kemudian desa, seperti itu. Tapi selama ini, selama menjalankan usaha ini, pernah tidak ada orang yang komplain merasa dirugikan, Mas? Ya, yang komplain itu menurut saya yang tidak tahu realita yang terjadi di lapangan, seperti itu. Karena kan sound horeg ini adanya di desa. Kalau di kota kan nggak mungkin kita menyediakan sound horeg di kota, karena jalannya terlalu sempit. Oke. Yang komplain yang tidak tahu hiburan? Yang tidak tahu realita terjadi di lapangan. Jadi sound horeg ini memang sekarang kan selalu negatif di mata masyarakat. Karena masyarakat itu menilai dari sosial media saja. Betul. Tidak tahu padahal kalau ada kegiatan di masyarakat sound horeg ya khususnya, itu dari ada HTM-nya, parkir, itu digunakan untuk sosial. Untuk santunan anak yatim, pembangunan masjid, beli ambulan, seperti itu. Jadi tidak pure orientasi keuntungan buat mas mata gitu Mas ya? Oh tidak. Bahkan kami sering mengadakan acara-acara, kami diundang oleh masyarakat, pure memang hasilnya dari HTM dan parkir itu kita peruntukkan untuk kegiatan sosial. Mas Devi, tapi sorry kan di desa ada yang orang tua ya Mas, lansia, mungkin ada yang bayi, masih mereka merasa terganggu nggak ketika sound horegnya melintas Mas? Nah ini kan masyarakat sendiri sudah melalui itu tadi, sudah melalui musyawarah untuk mufakat. Misalkan ada bayi, ada orang tua ya kita sisihkan dulu. Mungkin seperti itu. Jadi kalau menurut saya yang merasa terganggu ini siapa? Karena kita didatangkan sendiri oleh masyarakat, yang mendatangkan kita masyarakat. Kita bukan EO, kita hanya penyedia jasa. EO-nya masyarakat itu sendiri. Mungkin seperti itu. Coba sampai kita tampilkan gambar, kemarin sempat juga viral gambar ada kaca rumah tuh pecah, genteng roboh. Bener gak itu Mas? Memang betul menggetarkannya luar biasa tuh Mas ya? Ya memang benar, cuman dalam konteks ini kan memang kadang merusak dan lain sebagainya. Ini Mas ya? Ya. Mungkin kalau seperti ini kalau menurut saya itu memang kurangnya koordinasi. Kurangnya koordinasi daripada penyelenggara kepada kita, kepada kami. Panitia lokal ini yang kurang koordinasi dengan kita. Karena misalkan ada fasum, itu di 4 meter misalkan, kita harus bawanya ya nggak boleh lebih dari 4 meter, seharusnya kan seperti itu, sosialisasi yang penting dan koordinasi. Oke Mbah Tejo komentar lu Mbah sebelum saya ke MUI, Mbah Tejo boleh Mbah melihat fenomena ini Mbah sebagai budayawan, Mbah Tejo. Mbah Tejo? Pertanyaanku ke Andrew justru, apakah yang mengganggu itu cuman sound horeg? Enggak Mbah, banyak Mbah. Panggilan ritual di rumah-rumah ibadah, mengganggu enggak? Azan maksudnya Mbak? Aku nggak ngomong panggilan ritual di rumah-rumah ibadah. Beberapa kiai berpendapat panggilan oke, tapi begitu acara sudah mulai di tempat ibadah itu pakai sound ruang. Karena ada beberapa orang yang nggak pengen denger juga. Jadi apa bedanya sama sound horeg? Kalau soal mengganggu loh, polusi audio, polusi visual, pas pemilu gambar-gambar orang nggak enak dilihat, gitu loh. Kalau artis memang ini bukan soal ganteng soal apa, tapi ada orang yang ganteng yang nggak enak dilihat, ada orang cantik nggak enak dilihat. Orang-orang yang mau jadi anggota DPR memang bukan untuk dilihat, polisi yang untuk bekerja menyuarakan suara rakyat. Makanya di Jepang itu kan dilokalisir, hanya di tempat tertentu dia boleh kampanye. Oke, kita adil-adilan. Kalau mau MUI ini polusi, bagaimana dengan panggilan ritual? Panggilan ritual saya setuju, tapi begitu ritual berlangsung ceramah di lokal di tempat ibadah aja. Karena ada orang yang lagi pengen belajar, pengen gitu loh. Kadang-kadang saya pengen baca ayat ini, ayat itu, tiba-tiba suara itu ayat, aku lagi nggak pengen dengar, aku pengen dengar ayat yang aku baca. Kadang-kadang ada orang yang lagi terima tamu, jadi suaraku begitu,
kita mesti fair. Memang sudah ada genteng itu. Saya sendiri waktu pentas di Jawa Timur di Candi Jabung, saya kaget begitu main musik, kok suaranya kenceng banget. Ternyata disewain sound horeg. Sound sistemnya itu, untung itu di Candi Jabung di Probolinggo agak luas. Kalau enggak kan dikira mengganggu karena enggak semua orang pengen dengar suaraku kan. Gitu, enggak maksud tuh tanggapanku mari kita fair. Bahkan, nah Gus Kausar sendiri tadi ngomong, saya lihat di Gus Kausar yang sekarang lagi Viral. bahkan acara sholawatan saja yang bagus, kalau sampai mengganggu soundnya bisa nggak bagus menurut gitu loh. Jadi mari kita fair, itu aja pancingan. Jadi kalau pertama. sound horeg efeknya coba sambil kita putar, sound horeg kan ada kayak bukan hanya suara ya, bukan hanya audio tapi dicampur semacam ada efek getaran ya. Nah ini mas, brrrr, gitu mas ya. Yang bergetar itu kan subwoofer. Jadi kalau subwoofer itu jumlahnya banyak ya pasti bergetar. Seperti itu. Horeg ini kan istilah Jawa. Istilah bahasa Indonesianya kan bergetar, kan seperti itu. Jadi makanya konsumsi pabrik sekarang kan sound horeg. Itu karena jumlah subwoofernya itu banyak. Pernah mengukur jumlah desibelnya berapa mas David? Pernah, saya pernah ngukur dari jarak 10 meter itu 135 desibel. Oke. Berarti masih di bawah 20.000, di bawah ambang batas itu kan 20 sampai 20.000 kalau nggak salah. Berapa desibel? Gimana dok? Desibel itu Frekuensi, Pak. itu frekuensi, oke. Jadi masih di bawah. Ya boten, Pak. Oh, buat udah di atas. Jauh, Pak. Oh. Itu setara pesawat terbang loh, Pak. Makanya pesawat Concorde kan pernah dilarang kan karena di. Tapi bagaimana kalau orang lebih nggak tahan lihat komentar-komentar anggota DPR sama para menteri gitu. Itu mengganggu telinga juga gitu. Kalau di kami, Mbah, yang mendengar itu bukan telinga, Mbah. Tapi hati, tapi otak. Kami terganggu, Pak. Kenapa MUI nggak berkomentar? Pejabat dilarang ngomong ini karena itu lebih mengganggu dari sound horeg gitu loh. Tapi nggak secara positifnya gini. Sekarang horeg sudah masuk bahasa Indonesia itu bahasa Melayu plus bahasa daerah plus bahasa asing. Tiap 3 tahun kalau nggak salah diupdate. Riwe Sunda udah masuk bahasa Indonesia. Riwe yang bayar. Riwe sudah. Nah, rese sudah masuk. Nah, saya berharap horeg ini nanti sudah masuk bahasa Indonesia, gitu loh. Jadi bagaimana kondisi politik Pak Prabowo sama Pak Jokowi? Wah, gonjang ganjing, itu sudah masalah. Apa? Horeg. Iya, itu kan asik kan? Horeg. Jadi jelas ya standing point Mbak Tejo malam hari ini dukung sound horeg sebagai bentuk kearifan lokal ya Mbak ya. Karena mari kita adil. Adil gitu loh. Karena pemilu juga saya terganggu visual ngelihat. Nggak enak dilihat gitu loh. Pilih saya. Terus nggak enak karena kelakuannya nggak gitu. Polusi mata, aku kalau nyetir mau merem takut nabrak, tapi ngelihat spanduk nggak enak gitu loh. Apa bedanya sama sonor? Ayo dong yang fair kita. Oke, itu pertimbangan yang mungkin bisa diulas nanti sama MUI. Sesaat lagi Catatan Demokrasi akan segera kembali. Kalau bersama kami pemirsa.